Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi berkenaan dengan konsep dasar manajemen keuangan, yang dimana materi ini sudah pernah disampaikan oleh Ibu Sri Astuti di pertemuan pertama. Jadi langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya. Pada pertemuan kali ini ada beberapa elemen kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perusahaan dan manajemen keuangan. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan. Jadi dari elemen kompetensi ini mahasiswa diharapkan dapat menguasai ketiga poin penting dari elemen kompetensi ini. Oke, langsung ke slide selanjutnya, yaitu sebelum itu apa sih perusahaan itu gitu kan. Jadi perusahaan ini dapat dijabarkan sebagai badan usaha yang melakukan proses dan menghasilkan barang atau produk yang selanjutnya diperdagangkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi perusahaan ini sebuah badan usaha yang dimana melakukan sebuah proses yang mana melakukan sebuah proses untuk menghasilkan sebuah produk, yang membuat ini daripada para kerja atau karyawan sendiri dengan menggunakan biaya, kemudian dihasilkan produk, kemudian diperdagangkan atau diperjualbelikan sehingga mendapatkan laba atau keuntungan dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan perusahaan itu sendiri. Jadi tujuan perusahaan itu mencapai atau memperoleh laba maksimum untuk kemakmuran pemilik perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Gitu. Jadi pada poin pertama itu mencapai atau memperoleh laba maksimum gitu. Jadi tujuan perusahaan itu sendiri ini melakukan produksi atau melakukan atau memperdagangkan sebuah produknya demi mendapatkan sebuah laba atau keuntungan yang maksimum sehingga dapat memakmurkan perusahaan itu sendiri dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat bergantung pada produk yang diperjualbelikan gitu. Selanjutnya poin kedua yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan gitu. Jadi perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya gitu. Jadi apapun yang dibuat oleh perusahaan itu nanti diberikan atau diperdagangkan ke masyarakat gitu, agar masyarakat dapat menikmati dari produk yang diperdagangkan. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian manajer keuangan gitu. Apa sih manajer keuangan gitu kan? Manajer keuangan itu dapat dimasukkan sebagai orang ataupun yang bertanggung jawab terhadap pembuatan keputusan di bidang keuangan gitu. Jadi manajer itu orang yang mengatur tentang keuangan gitu, enaknya ngomong sebagai orang yang bertanggung jawab dan memberi keputusan tentang keuangan. Oke, selanjutnya yaitu apa aja sih peran penting dari manajer keuangan gitu kan. Jadi manajer keuangan ini memiliki 3 peran penting. Yang pertama yaitu mengambil keputusan investasi, yang kedua mengambil keputusan pembelanjaan, yang ketiga mengambil keputusan dividen gitu. Oke, selanjutnya yaitu pengertian manajer keuangan sendiri ya. Jadi yang tadi itu kan manajemen keuangan, yang sekarang itu manajer keuangan gitu. Jadi kalau manajemen itu bentuk daripada prosesnya ataupun bagaimana mengelola sebuah keuangan, dan sekarang ini orangnya gitu, seorang manajer keuangan gitu. Jadi suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, pencarian dan penyimpan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan gitu.
Oke, selanjutnya konsep dasar manajemen keuangan gitu. Jadi konsep dasar manajemen keuangan ini segala aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan usaha dalam rangka memperoleh dana untuk digunakan dengan biaya yang relatif murah dan digunakan seefisien mungkin. Jadi gitu ya. Jadi manajemen keuangan ini sendiri sebuah segala aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berhubungan dengan usaha, ya dengan usaha membuat sebuah produk kemudian diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan menggunakan biaya yang relatif murah kemudian dengan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Selanjutnya fungsi manajemen keuangan yaitu ada financing, investment atau dividend policy. Ini dapat kita cari maknanya di slide selanjutnya gitu. Oke, jadi ini ada di keputusan investasi gitu, atau dalam artian keputusan pendanaan ya, financing ini. Sebelum masuk ke financing, kita akan masuk ke keputusan investasi dulu. Oke, keputusan investasi ini dapat diartikan sebagai penanaman model perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Yang kedua, keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Dan yang ketiga, keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi, return on investment, dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang gitu. Jadi keputusan manajemen keuangan itu atau manajer keuangan itu yaitu adanya keputusan investasi gitu. Jadi seorang manajer keuangan itu harus menentukan investasi itu mau dibawa kemana gitu dan untuk siapa investasi tersebut. Selanjutnya fungsi pendanaan ya, atau tadi fungsi fungsi financing gitu. Jadi keputusan pendanaan ini dimaksudkan yaitu yang pertama keputusan pendanaan pelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Kalau di laporan keuangan itu sisi pasifa masuk dalam akun-akun yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan gitu. Yang ketiga, pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber intern dan sumber ekstern gitu. Jadi fungsi-fungsi pendanaan ini dapat diperoleh dari sumber dana yang berada di sisi pasifa, kemudian sumber dana yang biayanya paling minimal gitu. Jadi dari barang yang akan diproduksi itu ditentukan sebuah bahan-bahan yang harus paling minimal gitu sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber internal dan sumber eksternal. Selanjutnya fungsi manajemen keuangan, fungsi pendanaan. Ini salah, seharusnya fungsi dividen gitu. Jadi fungsi dividen ini besarnya persentase laba dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen. Selanjutnya stabilitas dividen yang akan dibagikan, dividen saham atau stok dividen, pemecahan saham, stok split, dan penarikan kembali saham yang beredar gitu. Jadi fungsi manajemen keuangan itu yang selanjutnya itu tentang keputusan dividen gitu. Jadi persentase laba ini harus dibagikan kepada siapa aja gitu, yaitu ke pemegang saham dalam bentuk cash dividen. Selanjutnya stabilitas dividen yang dibagikan harus sama rata, kemudian dividen saham, stok dividen, pemecahan saham, split, dan penarikan kembali saham yang beredar. Selanjutnya apa sih tujuan dari manajemen keuangan gitu? Jadi tujuan manajemen keuangan sendiri yaitu yang dicapai yaitu untuk memaksimumkan profit, namun perlu disadari bahwa tujuan ini mengandung banyak kelemahan. Yang pertama, standar ekonomi mikro dengan memaksimumkan profit adalah bersifat statis karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Selanjutnya, pengertian profit, perusahaan harus memaksimumkan jumlah profit atau tingkat profit gitu. Jadi profit ini atau laba ini harus tetap meningkat. Jadi agar apa yang menjadi tujuan daripada perusahaan itu dapat maksimal gitu.
Selanjutnya yaitu menyangkut resiko yang berkaitan dengan setiap alternatif keputusan, yaitu memaksimumkan profit tanpa memperhitungkan tingkat resiko. Setiap alternatif adalah akan sangat menyesatkan gitu. Jadi harus memperhatikan gitu resiko yang akan dihadapi, yang akan diterima ketika melakukan hal ini gitu. Selanjutnya, bila maksimal profit merupakan tujuan utama, maka hal ini akan sangat mudah dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi dapat dilakukan kembali gitu. Memaksimalkan profit ini merupakan tujuan utama atau enggak gitu. Karena kalau semisal emang ini bukan tujuan utama, maka akan sangat mudah atau akan sangat sulit dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi benar-benar harus menjadi tujuan utama untuk memaksimalkan profit ini. Selanjutnya, maksimumkan nilai perusahaan gitu. Yang pertama, seharusnya tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan memaksimumkan profit. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, bukan memaksimumkan profit, melainkan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimasi nilai perusahaan gitu. Jadi harus memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimasi nilai perusahaan gitu. Selanjutnya, kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya meningkat gitu. Jadi apabila kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimiliki meningkat gitu. Oke, selanjutnya apa aja sih ruang lingkup manajemen keuangan gitu. Jadi ruang lingkupnya menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan gitu. Jadi ruang lingkupnya perencanaan. Jadi seorang manajemen itu harus merencanakan gitu. Kemudian apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Jadi kemudian setelah itu menganalisis hal-hal yang harus dianalisis, kemudian dan mengendalikan kegiatan keuangan. Jadi segala sesuatunya harus dikendalikan gitu. Keuangan ini akan kemana dan harus dikemanakan gitu. Selanjutnya ini ada skema sistematis, yaitu yang pertama itu ada pasar uang, kemudian itu ada di bagian keterangan atau keterangannya aliran kas dari investor, penjual saham dan obligasi. Kemudian yang kedua, alokasi dana untuk operasi perusahaan. Yang ketiga, aliran kas hasil operasi perusahaan. 4A, pembayaran dividen atau bunga. Kemudian yang 4B, laba ditahan. Jadi untuk skema ini jadi aliran kas dari investor itu yang didapat kemudian dialokasikan untuk operasi perusahaan, yang kemudian dari alokasi dana perusahaan itu nanti dijadikan aliran kas hasil operasi perusahaan, yang kemudian hasilnya tadi untuk pembayaran dividen atau bunga, dan kemudian menjadi laba ditahan gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada permasalahan keagenan atau agensi problem dan pengendalian perusahaan gitu. Jadi teori keagenan ini yang berhubungan dengan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen gitu. Jadi teori ini merupakan teori yang harus dilakukan untuk dapat mengendalikan sebuah pemegang saham dan manajemennya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan materi konsep dasar manajemen keuangan. Apabila dalam penyampaian ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.